waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 17 Maret 2023. Sari Berita. BPJS Kesehatan terus melakukan advokasi kepada pemerintah daerah integrasi pelayanan kesehatan dengan program JKN KIS. Literasi di NTT terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya yang kami rangkum selengkapnya dalam Warta Berita Daerah bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus melakukan advokasi kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan program JKN KIS. Laporan disampaikan Lady Badin. Pada Selasa 14 Maret 2023 lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 provinsi, 334 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang telah mendukung program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan saat ini bekerja keras untuk melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dalam program JKN KIS. Gufron juga menekankan tercapainya predikat cakupan kesehatan semesta ini juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan upaya strategi yang petakan, sisir, advokasi, dan registrasi, di mana program ini dilaksanakan bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kemendes PDTT yang nantinya juga akan membutuhkan dukungan yang kuat dari Bapak Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Melalui sinergi bersama lintas kementerian lembaga ini, serta melalui dukungan dari pemerintah daerah, kami yakin percepatan Universal Coverage di Indonesia dapat kita wujudkan bersama juga melalui pendekatan esi desa. Sejumlah 23.000 lebih vaskes primer dan 2.963 vaskes rujukan telah bekerja bersama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan perluasan akses pelayanan kesehatan bagi peserta. Diungkapkan Gufron, BPJS Kesehatan juga mendukung upaya pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan melalui Permenkes nomor 3 tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014 menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kepesertaan JKN KIS terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 1 Maret 2023 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan program JKN KIS telah mencapai 252 juta 17 jiwa atau 90,79% dari total penduduk. Capaian ini menjadikan program JKN KIS di Indonesia sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi. Gufron juga mengungkapkan penyelenggaraan program JKN KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN KIS yang kuat dan handal yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan yang saat terus dikembangkan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil masuk dalam 10 besar dengan menempati urutan ke-8 provinsi paling suka membaca. Skor yang diperoleh NTT yaitu 63,00 dengan durasi baca 5 jam per minggu serta jumlah bacaan 4-5 buku per triwulan. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus.
Dengan data itu, NTT berada di atas Provinsi Lampung dan DKI Jakarta yang menempati urutan ke-9 dan ke-10. Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nusa Tenggara Timur, Polikarpus II kepada RRI mengatakan, selama 3 tahun terakhir kebiasaan membaca masyarakat NTT terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Semua itu berkat kerjasama semua pihak yang terus mendorong pengembangan budaya literasi karena kecakapan literasi abad 21 salah satunya kemampuan membaca dan menulis. Forum Taman Baca terus melakukan gerakan sejuta buku untuk Nusa Tenggara Timur, di mana akan menghadirkan buku berkualitas bagi masyarakat, lalu melakukan workshop pelatihan penulisan bagi para siswa di masing-masing sekolah, komunitas pegiat literasi. Ini adalah keberhasilan kita semua, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Jadi fokus itu yang kita terus kembangkan. Oleh karena itu, dengan berbagai kebijakan strategis oleh pemerintah provinsi dan juga lembaga-lembaga sosial, lalu kita di Forum Taman Bacaan juga kita fokus sekali bagaimana memperkuat fokus kita, yaitu literasi keluarga dan literasi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lanjut Polikarpus, beruntungnya di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2021 telah memiliki peraturan daerah literasi dan disponsori UNICEF. Menurutnya hal tersebut penting untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah agar gerakan literasi dapat secara masif dan berdampak luas bagi generasi mendatang, sehingga mimpi besar Indonesia di tahun 2045 yaitu menciptakan generasi emas bisa dicapai. Terdapat 6 unsur penyusunan yang digunakan oleh BPS dalam penilaian. Pertama, tingkat kegemaran membaca, jumlah membaca, frekuensi membaca, jumlah bahan bacaan, durasi membaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Ini bukan menjadi tujuan kita, Bapak Mama sekalian, tapi sebagai pemantik untuk kita terus berkarya, terus berjuang untuk bagaimana kita membudayakan literasi di NTT dengan fokus kita literasi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Literasi ini adalah gerakan bersama, literasi tidak cukup dengan narasi, literasi butuh aktif dan kolaboratif. Karena itu butuh kerja-kerja bersama. Literasi itu mengubah peradaban, literasi itu mengubah cara berpikir. Nah, kalau cara berpikir generasi kita sudah bagus, ya saya yakin bangsa Indonesia, Nusa Tenggara Timur ke depan akan tumbuh. Pada kesempatan itu dia mengajak para mahasiswa dan kalangan milenial di Nusa Tenggara Timur terus menumbuhkan kemampuan membaca buku agar memiliki wawasan yang luas dan diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan maupun kemajuan pembangunan daerah. Dirinya juga berharap agar literasi membaca ini didukung penuh oleh semua pihak sehingga pada tahun yang akan datang Nusa Tenggara Timur bisa masuk menjadi urutan pertama. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi mengirimkan draft RUU Kesehatan kepada pemerintah untuk dibahas bersama setelah RUU tersebut disahkan sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna di bulan Februari yang lalu. Tahapan ini akan secara resmi memulai proses partisipasi publik di mana pemerintah dan DPR akan menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai forum dari sisi pemerintah. Presiden juga telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wilayah pemerintah untuk membahas RUU ini bersama dengan DPR. Menteri lain yang ditunjuk termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Menteri Kesehatan akan mengkoordinir penyusunan draft isian masukan DIM RUU bersama dengan menteri lainnya yang ditunjuk dan kementerian lembaga terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masyarakat sebagai stakeholders akan dilibatkan dalam proses partisipasi publik melalui berbagai kegiatan. Kegiatan partisipasi publik akan dilakukan baik dengan institusi pemerintah, lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, keagamaan, CSO, dan organisasi lainnya, baik secara luring maupun daring. Pemerintah juga akan menyelenggarakan partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation, sehingga hak publik untuk didengar, hak publik agar masukannya dipertimbangkan, dan hak publik untuk mendapatkan penjelasan dapat diakomodir dalam pembahasan RUU ini. Anda sedang
sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Anggota DPRD ND Maximus Deki mendesak pemerintah Kabupaten ND segera memperbaiki ruas jalan Saga Sokuria. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Kondisi ruas jalan Saga Sokuria Kecamatan Dona Timur sangat prihatin. Pemerintah Kabupaten ND diminta segera memperbaiki. Hal itu disampaikan Maximus Deki, anggota DPRD ND dari daerah pemilihan 4 dalam rapat paripurna DPRD ND Rabu 15 Maret 2023. Maksi Deki menegaskan semenjak kehadiran proyek panas bumi di Desa Sokuria sampai saat ini pemerintah Kabupaten ND maupun pihak perusahaan sama sekali tidak memperhatikan untuk memperbaiki ruas jalan Saga Sokuria Kecamatan Dona Timur. Sementara kondisi jalan saat ini sangat prihatin dan rawan kecelakaan. Dalam rapat paripurna, Maksi Deki juga meminta Bupati ND jelaskan terkait kerjasama pemerintah daerah Kabupaten ND dengan pihak SGI. Kenapa masyarakat menjadi bingung? Apalagi saat ini ada pekerjaan lanjutan tetapi jalan sampai saat ini belum diperbaiki. Maksi Deki menjelaskan, sedangkan perjanjian sebelumnya baik dengan DPRD ND maupun dengan masyarakat bahwa tahun 2020 pekerjaan jalan sudah fix. Ternyata sampai saat ini belum ada realisasi, tegas Maksi Deki. Sehingga tidak simpang siur di sana. Syarat-syarat sudah mulai peningkatan kapasitas berapa lagi di sebelah atas sudah ada pembangunan baru dan sudah mobil-mobil besar sudah naik ke bank. Jadi mungkin tindak lanjut pekerjaan atau mungkin izin lanjutannya itu model seperti apa, sehingga kami juga bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh masyarakat Kecamatan Dona Timur dan Sokuria pada khususnya. Jadi mungkin ini pertanyaan saya kembalikan tadi. Selain itu, Maksi Deki juga meminta penjelasan dari pemerintah terkait sumber pendapatan karena sudah COD. Jika sudah ada pendapatan bagi hasil, pemerintah harus jelaskan. Maksi Deki menegaskan, sebagai warga Dona Timur mendesak pemerintah Kabupaten ND segera memperbaiki ruas jalan Saga Sokuria. Lanjut Maksi, setiap kali rapat paripurna disuarakan, bahkan setiap kali ketika turun reses masyarakat selalu mempertanyakan kapan realisasi perbaikan ruas jalan Saga Sokuria dan masyarakat meminta kejelasan pengalokasian karena proyek panas bumi tersebut merupakan aset vital nasional. Maksi Deki menegaskan, jikalau memang sudah ada sumber pendapatan, pemerintah Kabupaten ND diminta perhatikan pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Kepala Kantor Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras di gudang tidak mengalami kekurangan dan sangat mencukupi, seperti yang dilaporkan Su Imam. Kepala Kantor Perum Bulog Cabang ND Peter E. Dehaan kepada RRI Kamis 16 Maret 2023 mengatakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan, ketersediaan stok beras di gudang yang tadinya 54 ton, kini masuk lagi 308 ton dari target 750 ton. Sementara sisa 442 ton akan menyusul masuk pada April mendatang. Dijelaskan dengan bertambahnya beras 308 ton di gudang, untuk stok pangan bagi masyarakat di Kabupaten ND sangat mencukupi dan tidak mengalami kekurangan. Untuk saat ini dengan masuk 300 ini saya kira sudah aman. Akhir April itu kita sudah aman. Ia melanjutkan, beras yang masuk ini nantinya akan dikemas menjadi 5 kg yang secara masif akan dijual melalui operasi pasar murah di setiap kecamatan sesuai jadwalnya. Sementara ini dengan beras masuk kami masih berkoordinasi dengan Disperindak maupun dengan pemerintah daerah, Pemda untuk kegiatan operasi pasar. Ditambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Keagamaan dalam waktu dekat juga yang akan masuk ke gudang, yaitu minyak goreng sebanyak 15.000 liter dan gula 25 ton. Beralih ke informasi lainnya, Kampung Adat Bena yang merupakan salah satu kampung yang masih mempertahankan kebudayaan dan adat dari leluhur yang telah berlangsung puluhan abad silam, memiliki 45 rumah adat dengan arsitektur yang unik dan indah. Kampung Adat Bena hampir setiap harinya dikunjungi wisatawan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kampung Adat Bena merupakan sebuah perkampungan megalitikum di Pulau Flores, tepatnya di Desa Tiburiwu, Kecamatan Aimere, 19 km arah selatan Kota Bajawa. Dengan menggunakan moda transportasi roda 4 maupun roda 2, wisatawan dapat mengunjungi Kampung Adat Bena yang berada tepat di bawah kaki Gunung Inerie yang menjulang tinggi dan sering bermahkotakan awan indah.
Setiap pengunjung yang datang ke Kampung Bena akan disambut dengan keramah tamahan khas masyarakat pedesaan yang penuh kehangatan serta rasa persaudaraan yang tinggi. Udara sejuk serta barisan perumahan adat yang alami menjadi pemandangan yang indah dan menggoda pengunjung untuk melangkahkan kaki di sepanjang jalan setapak demi melihat kehidupan warga yang sederhana dengan pajangan hasil tenunan yang kaya akan motif dan filosofi gambaran kearifan budaya leluhur. Warga Kampung Adat Bena Emmanuel Sebo mengatakan setiap hari ada saja wisatawan yang datang mengunjungi dan merasakan sensasi berada di tengah kehidupan masyarakat Kampung Adat Bena yang menawarkan cerita masa lalu dengan tetap menjaga budaya dan peninggalan leluhur dengan baik. Selain menikmati pesona Kampung Adat Bena, pengunjung juga dapat membeli kerajinan hasil tenun baik berupa kain maupun selendang serta pernak-pernik lainnya dengan harga terjangkau dan memiliki kualitas yang terbaik. Dari dinas-dinas terkait itu harus betul-betul memberi masukan kepada masyarakat bahwa di namanya kampung wisata harus pegang teguh itu 7 pesona itu. Tapi harapan saya itu rumah adat tidak ada perubahan. Kita tetap menjaga keasliannya, menjaga ukiran-ukiran tetap seperti biasa, seperti dulu, dan tidak boleh memindah tempat dari kampung ini. Kampung Bena memiliki 45 rumah adat dengan arsitektur yang unik dan indah. Di tengah perkampungan, batu megalitikum masih berdiri kokoh. Kampung ini berada di bawah kaki Gunung Inerie, sisi selatan Kabupaten Ngada. Selain arsitektur rumah adat yang beratap alang-alang, daya tarik lain adalah Gunung Inerie. Kampung Bena diperkirakan telah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kampung ini hanya memiliki 1 pintu gerbang untuk masuk dan keluar. Di tengah-tengah kampung terdapat bangunan yang disebut paga dan ngadu. Ngadu merupakan representasi nenek moyang laki-laki, sedangkan paga merupakan representasi nenek moyang perempuan. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.